Selamat datang di Adem GPT, podcast filsafat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada meditasio kedua dari kitab Meditasi oleh Rene Descartes. Melanjutkan dari paragraf 1 yang sudah kita sampaikan di episode sebelumnya, saat ini kita memasuki di paragraf kedua. Sebenarnya paragraf kedua ini menggambarkan inti dari metode filsafat Descartes yang didasarkan pada keraguan dan pencarian pada kepastian mutlak dengan menolak segala sesuatu yang bisa diragukan. Berikut adalah tulisan dari René Descartes sendiri. Saya menganggap bahwa semua yang saya lihat adalah palsu. Saya percaya bahwa tidak ada dari apa yang diwakili oleh ingatan yang menipu pernah ada. Saya benar-benar tidak memiliki indera, tubuh, bentuk, perluasan, gerakan, dan tempat adalah hayalan. Jadi apa yang sebenarnya benar mungkin hanya satu hal ini, bahwa tidak ada yang pasti. Masih tetap ini menggunakan kalimat puitis René Descartes ini makasnya. Kita akan membahas ya satu persatu dari paragraf kedua ini. Descartes memulai dengan menganggap bahwa semua yang dia lihat adalah palsu dan bahwa ingatannya yang menipu tidak mewakili apapun yang benar-benar ada. Nah, ini adalah langkah lanjutan dari metode keraguan yang radikal pada paragraf pertama yang dia mengatakan mengalami keraguan atau krisis identitas yang tinggi. Pada paragraf kedua ini dia juga menganggap bahwa Descartes ini sama sekali tidak memiliki indera. Jadi dia memiliki tubuh, tapi dia menolak menggunakan indera sebenarnya. Bentuk perluasan maksudnya adalah pada tubuh, pada bentuk, pada perluasan ya. Perluasan itu visi dia melihat ke depan dengan matanya ya. Karena kalau ketika kita sedang di pantai gitu melihat horizon, pada gerakan motion tubuh dia ketika dia berjalan, dan tempat ini ruang yang dia lihat saat ini dia berada adalah sebagai hayalan atau ilusi. Kita menggunakan kacamata pada sistem Kantianisme ya, maka akan mengkritik pandangan ini dengan menekankan bahwa meskipun indera bisa menipu kita, mereka tetap memberikan data empiris yang penting yang disusun dan ditafsirkan oleh struktur a priori pikiran kita. Immanuel kan mungkin juga akan berpendapat bahwa indera dan pikiran bekerja sama untuk menghasilkan pengetahuan ya. Jadi ini nanti akan diproses sesuai kategori a priori seperti sifat sebab akibat. Indra menyediakan data mentah, sementara pikiran menyediakan kerangka yang memungkinkan kita memahami data tersebut ya. Kerangka itu dalam bentuk space and time. Ini bentuknya kerangka mental. Tanpa indra, kita tidak akan memiliki bahan mentah untuk pengetahuan ya, karena tidak bisa acquiring, tidak bisa mengambil informasi. Dan tanpa pikiran, kita tidak akan dapat mengatur dan memahami data yang diberikan oleh panca indera kita. Descartes juga menolak semua ini ya. Descartes bertanya apa yang bisa dianggap sebagai kebenaran. Dia mempertanyakan kebenaran absolut sebenarnya yang dia cari itu. Dia menyimpulkan juga bahwa mungkin satu-satunya hal yang bisa dianggap benar adalah bahwa tidak ada yang pasti. Ini bisa disebut sebagai nihilistik. Nah, ini kesimpulan pada paragraf kedua ini ditutup dengan keraguan Descartes ya. Dia menganggap bahwa semuanya itu nihil. Ini menunjukkan ketidakpercayaan total ya. Kalau udah orang bilang nihilistik itu dia udah tidak percaya total, seperti
sudah tidak percaya lagi dengan pencuri atau penipu. Ini sudah mengalami tahap nihilistik terhadap penipu tersebut. Namun ini juga merupakan langkah penting dalam metode Descartes ya, karena Descartes ini menggunakan metode skeptisisme radikal. Dia mengeliminasi semuanya yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya ya, mengeliminasi total semua yang ada di sekitar dia untuk menemukan kepastian yang tidak dapat diragukan. Nah, jika kita kembali menggunakan kacamata sistem Kantianisme, maka kita bisa mengkritik kesimpulan ini dengan menekankan bahwa pengetahuan kita tentang dunia tidak hanya berasal dari pengalaman indrawi yang mungkin salah ya. Jadi meskipun pengalaman indrawi itu kita salah, kita masih memiliki struktur a priori dalam pikiran kita yang tidak bisa diragukan ya. Seperti kita sudah ketahui, struktur a priori ini bisa merasio angka-angka seperti perhitungan 2 tambah 2 sama dengan 4 tanpa perlu mengalami pengalaman indrawi setiap kali kita harus menghitungnya. Berbeda seperti kita ingin makan itu untuk merasakan apel kita harus makan apel baru merasakan manis. Namun untuk memproses perhitungan aritmatika kita tidak perlu melihat objek dahulu atau membayangkannya sama sekali. Ini adalah yang disebut sebagai pemrosesan a priori dan tidak bisa diragukan ya, karena itu sudah hukum universal. Sebenarnya kita juga memiliki pengetahuan yang pasti tentang beberapa hal karena struktur pikiran kita menentukan, bukan menentukan ya, lebih tepatnya membentuk pengalaman kita ya. Dengan kerangka ruang dan waktu tadi itu yang sudah kita bahas di episode 1 dan 2 itu akan membentuk pengalaman kita ya. Jadi pengalaman itu menjadi lebih nyata seperti merasakan apel manis. Kebenaran tidak hanya ditemukan dengan meragukan segala sesuatu, tetapi juga dengan memahami bagaimana pikiran kita secara aktif membentuk dan mengorganisir pengalaman. Kita masih punya waktu sekitar 8 menit lagi, maka kita lanjutkan di paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga ini, Descartes akan menunjukkan metodenya dalam mencapai kepastian tentang eksistensi dirinya melalui proses keraguan yang mendalam dan pemikiran yang kritis dengan menyimpulkan bahwa pemikiran adalah bukti eksistensi ya. I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Mari kita kutip tulisan dari Descartes sendiri pada paragraf ketiga ini. Tetapi dari mana saya tahu bahwa tidak ada yang berbeda dari semua hal yang baru saja saya sebutkan. Tentang mana tidak ada sedikit pun alasan untuk meragukannya apakah Tuhan atau apapun nama yang saya gunakan untuknya yang menanamkan pikiran-pikiran ini ke dalam diri saya. Mengapa saya harus berpikir demikian ketika mungkin saja saja sayalah yang menjadi pengarangnya ya. Jadi apakah setidaknya saya adalah sesuatu tetapi saya sudah menyangkal bahwa saya memiliki indera apapun dan tubuh apapun saya tetap ragu. Jadi apa artinya? Apakah saya begitu terikat pada tubuh dan indera sehingga saya tidak bisa ada tanpa mereka? Namun saya telah meyakinkan pada diri saya bahwa tidak ada apapun di dunia ini. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada pikiran, tidak ada tubuh. Jadi bukankah saya juga tidak ada? Namun tentu saja saya ada jika saya meyakini diri saya tentang sesuatu. Tetapi ada seorang penipu atau genio maligno, entah siapa yang sangat kuat, sangat cerdik, yang dengan sengaja selalu menipu saya, tidak diragukan lagi. Maka saya juga ada. Jika dia menipu saya dan biarlah dia menipu sebanyak yang dia bisa, dia tidak akan pernah bisa membuat saya menjadi bukan apa-apa selama saya berpikir bahwa saya adalah sesuatu. Jadi setelah mempertimbangkan semuanya dengan seksama, akhirnya harus ditegaskan bahwa pernyataan ini, saya ada, saya eksis. Ego sum, ego existo. Setiap kali diucapkan oleh saya atau dipahami dalam pikiran secara niscaya adalah benar. Ini sebenarnya ada salah satu hal yang perlu kita kritisi ya kalau kita pakai
struktur dari pernyataan Descartes sendiri itu sebenarnya dia mengakui empirisme secara tidak langsung karena dia merasa indranya tertipu. Bagaimana dia bisa merasa tertipu kalau dia tidak menggunakan panca inderanya ya. Tapi itu akan ada pembahasan lain. Namun fokus kita di sini adalah menelaah uh, pemahaman Descartes dahulu. Descartes bertanya dari mana dia tahu bahwa tidak ada yang berbeda dari apa yang telah dia ragukan. Apakah ada entitas seperti Tuhan yang menanamkan pikiran-pikiran ini dalam dirinya ya. Jadi dia juga sedang mempertanyakan apa namanya entitas yang kuat yang menanamkan pikiran-pikiran bawaan ya. Ini sangat berbeda dengan pendapat dari John Locke bahwa otak manusia itu seperti kertas kosong tabula rasa. Namun kita akan mengkritik sumber ketidakpastian ini dengan menekankan bahwa meskipun kita bisa meragukan pengalaman panca indera, ada fondasi pengetahuan yang tidak bisa diragukan yang berasal dari struktur bawaannya. Yang kalau kita pakai kalimat yang Immanuel kan sekali lagi adalah a priori. Jadi memang pembahasan untuk membandingkan atau untuk menggugat Descartes ini memang adalah a priori karena Descartes ini sebenarnya menolak adanya a priori. Meskipun ini ditemukan oleh Immanuel Kant, tapi sebenarnya a priori ini sudah ada sejak zaman dahulu, cuman didefinisikan dan diformalkan oleh Immanuel Kant dengan kalimat a priori. Immanuel Kant mungkin akan berpendapat bahwa konsep-konsep dasar seperti ruang, waktu, dan kausalitas adalah pengetahuan a priori yang tidak dapat diragukan karena mereka adalah prasyarat untuk pengalaman apapun ya. Untuk pengalaman apapun itu memang harus ada 3 kerangka tadi ya, space, ruang, time, waktu, dan causality ya, dan kausalitas ya, sebab akibat. Descartes dengan meragukan segala sesuatu, mengabaikan fakta bahwa ada pengetahuan yang bersifat a priori yang menjadi dasar dari semua pengalaman kita ini, tidak menghiraukan bahwa sebenarnya otak manusia itu sudah punya kerangka untuk mengolah, untuk memproses panca inderanya. Namun Descartes dengan metode eliminasinya itu menolak total semua hal-hal itu. Kemudian Descartes mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia sendiri yang menjadi pengarang pikiran-pikiran ini dan mempertanyakan eksistensi dirinya meskipun dia telah menolak memiliki tubuh atau indera ya. Jadi penolakan tubuh ini memang konsep dasar dari René Descartes bahwa dia mengira bahwa dia mengarang perasaan makanan manis yang dia lihat. Orang yang berjalan dia kira dia mengarang bahwa itu yang berjalan manusia, tapi sebenarnya isinya adalah sebuah otonom makhluk lain. Maksud saya adalah makhluk lain seperti kalau pakai bahasa sekarang itu mungkin lebih ke robot ya, robot yang menyerupai manusia atau android. Namun pendekatan ini bisa kita kritik dengan menekankan bahwa kesadaran diri dan identitas diri tidak hanya muncul dari keraguan, tetapi juga dari struktur a priori pikiran kita. Ya, karena memang menurut Immanuel Kant itu kesadaran diri adalah hasil dari sintesis pengalaman. Pengalaman melalui kategori-kategori pikiran yang terstruktur. Kita dapat melakukan penilaian analitis dan penilaian sintetik. Ya, ini karena memang kita sudah memiliki struktur a priori dalam pikiran kita. Jadi pencarian kebenaran diri tidak hanya melalui skeptisisme radikal, tetapi juga melalui pemahaman tentang bagaimana pikiran kita secara aktif membentuk pengalaman. Ya. Karena memang otak manusia itu memiliki kerangka untuk membentuk pengalaman berdasarkan salah satunya adalah memproses panca indera yang diragukan oleh René Descartes. Nah, penipu yang maha kuat ya, atau genio maligno, ada yang menganggap bahwa ini adalah Lucifer. Lucifer yang menipu Immanuel Kant. Pada waktu itu kosmologi mistisme supranatural di zaman maksud saya dari ini Descartes masih sangat kuat. Descartes
hipotesiskan adanya penipu yang sangat kuat dan cerdik yang selalu menipunya. Namun, bahkan jika ditipu, kenyataan bahwa dia bisa berpikir bahwa Descartes ditipu menunjukkan bahwa dirinya ada ya. Dia menolak dirinya, menolak panca inderanya, tapi bagaimana dia bisa merasakan tipuan? Berarti dia memang sebenarnya merasakan panca inderanya. Namun itu adalah pembahasan lain karena memang alasan pertama Descartes adalah menolak semua panca inderanya karena dia pertama dia mengira dia mengada-adakan, kemudian yang kedua dia merasa ada dewa penipu atau genio maligno. Namun Immanuel kan menolak ya kalau kita pinjam dengan gagasan Immanuel Kant pada bukunya Critic of Pure Reason atau kritik akal murni, kita bisa mengandaikan lagi ya kalau diibaratkan dengan kacamata Immanuel Kant ini adalah penggunaan hipotesis genio maligno dengan menekankan bahwa pengetahuan dan kepastian tidak harus didasarkan pada keraguan radikal semacam itu. Menurut kita itu pengetahuan yang pasti berasal dari kombinasi antara pengalaman indrawi dan struktur a priori pikiran Descartes ya. Karena memang kok bisa merasa ditipu dia berarti memang sebenarnya Descartes itu mengakui bahwa itu adalah kombinasinya ya, dia kombinasinya itu kombinasi indrawi dan a priori. Jadi dia bisa merasa ditipu karena dia bisa memproses dalam pikirannya. Struktur uh, apa namanya a priori ini memungkinkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang dapat diandalkan tanpa harus mengandaikan adanya penipu. Ya, tak perlu ada penipu, bahkan penipu yang sangat kuat pun juga tidak diperlukan sebenarnya karena pengetahuan tidak memerlukan keraguan ekstrim tetapi pemahaman tentang bagaimana pikiran kita membentuk dan mensintesis pengalaman ya. Jadi pengetahuan itu tidak perlu keraguan yang radikal atau ekstrim, tapi pemahaman itu bisa kita pahami, bisa kita ketahui itu dengan cara mempelajari bagaimana pikiran kita membentuk dan mensintesis pengalaman. Descartes menyimpulkan pada paragraf ketiga ini dengan pernyataan saya ada, saya eksis ya, ego sum, ego existo. Haruslah benar setiap kali dia mengucapkannya atau memikirkannya. Jadi ketika dia mengucapkan, dia benar bahwa dia ada dan dia eksis ya. Kalau dia sedang memikirkannya juga dia bilang berbisik dalam hati kasarannya ya, ego sum ego existo itu demikiannya. Jadi kalau Anda sekarang merasa apa namanya kayak mimpi buruk gitu bisa langsung ingat ego sum ego existo gitu, nanti langsung bangun dari mimpi buruk Anda, itu juga bisa ya. Bahkan ketika mengalami penenggelaman jiwa seperti yang dirasakan oleh Descartes, dia bilang ego sum ego existo, dia langsung sadar bahwa Descartes ada. Ini merupakan apa namanya dua fenomena yang berbeda ya jika kita menggunakan sistem Kantianisme. Karena ini adalah fenomena antara fenomena dunia yang seperti kita alami ya, seperti kita melihat apa namanya pesawat yang sedang terbang, itu adalah fenomena. Dan noumena, dunia seperti yang sebenarnya terlepas dari pengalaman kita ya, atau noumena itu kalau gampangannya itu realitas dalam dirinya. Jadi seperti kita melihat air itu jika kita melihat air mengalir, air bisa dimasak, air bisa diminum, air dari zat H2O, itu adalah pengamatan dari luar. Karena itu adalah salah satu fenomena yang bisa kita lihat. Namun realitas yang ada dalam diri air sendiri itu kita tidak bisa mengetahuinya. Kita tidak bisa mengetahuinya realitas itu. Itu nanti salah satu pandangan Kant ini dipengaruhi oleh monadologi dari Leibniz. Tapi kita akan membahasnya di lain kesempatan ya. Itu juga menarik sekali itu monadologi dari Leibniz. Nah, apa yang didapatkan dan dirasakan oleh Descartes ini sebenarnya adalah pengetahuan tentang fenomena, bukan noumena. Jadi jika dia mengatakan dia telah mengetahui dirinya sendiri, seperti yang dia ingin dapatkan adalah
satu titik yang bisa menggeser seluruh pendapat filosofi gitu ya, seperti yang penggunaan analogi Archimedes tadi itu akan sangat sulit karena yang dicari oleh Descartes ini sebenarnya adalah noumena. Karena dia ingin mencapai kepastian tentang eksistensi dirinya melalui keraguan, tetapi ini justru menunjukkan bahwa kepastian ini hanya berlaku dalam konteks fenomena ya, yang dibentuk oleh struktur a priori pikiran Descartes sendiri. Ya, kita paragraf 3 udah selesai. Untuk paragraf 4 kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih.